Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama Miss Fanti dalam pembelajaran matematika. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi Allah SWT. Tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, persiapkan buku paket pulpena 3D dan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Miss Fanti harap simak dan pahami materi berikut ini ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Praying rule, up hand and down head. Angkat tanganmu dan tundukkan kepalamu. Pray begin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bangun datar. Bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling, namun tidak memiliki ruang. Contoh bangun datar yaitu persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, lingkaran, segi enam, dan lain-lain. Bangun datar dapat dilipat menjadi beberapa bagian ya. Lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian yang sama besar disebut simetri lipat. Perhatikan contoh berikut ya. Kakak memiliki kertas origami yang berbentuk persegi. Kakak akan melipat kertas origami tersebut dengan beberapa cara. Yang pertama, dilipat secara vertikal atau tegak lurus. Yang kedua, dilipat secara horizontal atau secara mendatar. Yang ketiga, dilipat secara diagonal atau garis miring dari kiri atas ke kanan bawah. Dan yang terakhir, yang keempat, dilipat secara diagonal atau garis miring dari kanan atas ke kiri bawah. Kita lihat ya, pada kertas origaminya terdapat bekas lipatan yang membentuk sebuah garis. Nah, garis-garis lipatan tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Kakak dapat melipat kertas origaminya menjadi dua bagian sama besar dengan 4 cara. Maka artinya kertas origami kakak tersebut memiliki 4 simetri lipat. Kita coba menggunakan bangun datar segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Daerah yang berbentuk runcing ini dinamakan sudut.
Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah garis lurus. Kita pertemukan. Nah, sudut yang berhadapan. Lipatannya tepat berhimpitan ya. Maka kita dapatkan sumbu simetri pertama. Kemudian pertemukan lagi sudut yang berhadapan lainnya. Nah, lipatannya juga berhimpitan sama besar. Didapatkan sumbu simetri yang kedua. Sudut yang berhadapan lainnya dilipat kembali. Nah, kita dapatkan juga sumbu simetri ketiga. Nah, jadi segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat. Nah, apakah semua segitiga memiliki 3 sumbu simetri? Sekarang kita coba bangun datar segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Segitiga sama kaki juga memiliki 3 sudut, tetapi hanya 2 sudut yang sama besar. Kita coba melipat segitiganya ya. Nah, sudut yang berhadapan pertama kita lipat. Nah, dan lipatannya berhimpit sama besar. Kita dapatkan sumbu simetri pertama. Kemudian, 2 sudut yang berhadapan lainnya kita coba lipat. Ternyata lipatannya tidak berhimpit sama besar. Begitu juga. Nah, begitu juga dengan 2 sudut lainnya. Ya. Nah, jadi segitiga sama kaki hanya mempunyai 1 simetri lipat. Mengidentifikasi bangun datar yang simetri dan tidak simetri. Nah, jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetri, maka bangun datar tersebut dapat dikatakan bangun yang simetri. Tadi kita sudah mencoba simetri lipat pada bangun datar persegi, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Maka, bangun datar persegi, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki termasuk bangun yang simetri. Selain bangun datar yang simetri, ada juga bangun datar yang tidak simetri. Artinya, bangun datar tersebut tidak memiliki simetri lipat. Contohnya, bangun datar segitiga sembarang dan jajar genjang. Bangun datar yang memiliki simetri lipat atau yang simetris dapat kita lihat gambar ini ya. Yang memiliki sumbu simetri adalah bangun yang simetri. Dan yang tidak memiliki sumbu simetri adalah bangun yang tidak simetri. Menentukan simetri putar pada bangun datar. Oke. Kertas origami berbentuk persegi punya kakak
diletakkan di atas permukaan kertas putih yang juga berbentuk persegi. Kertas origami tersebut dapat diputar sehingga hasil putarannya akan membentuk pola yang sama, seperti sebelum diputar. Perputaran kertas origami tersebut dapat dilihat seperti ini ya. Pada simetri putar, terdapat titik pusat bangun datar yang dapat kita putar. Sebagai penanda sudut-sudutnya, kita beri warna yang berbeda. Warna merah untuk sudut A, warna kuning untuk sudut B, warna orange untuk sudut C, dan warna hitam untuk sudut D. Nah, anak-anak, posisi awalnya seperti ini ya. Yang pertama, kita putar seperempat putaran. Besar sudutnya adalah 90 derajat. Untuk mengukur besar sudut, dapat menggunakan busur derajat. Perhatikan sudut-sudutnya ya, sudah berpindah posisi. Kemudian kita putar lagi 2/4 putaran. Dengan besar sudutnya adalah 180 derajat. Sudutnya berpindah lagi, tetapi posisinya tidak bergeser dari kertas putih. Kita putar lagi ya, sebanyak 3/4 putaran, atau 270 derajat. Kemudian, kita putar satu putaran penuh, atau dengan besar 360 derajat. Nah, banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Jadi, simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Kertas origami yang berbentuk persegi yang kita letakkan di atas kertas putih yang juga berbentuk persegi dapat membentuk pola yang sama, seperti sebelum diputar, setelah diputar 1/4 putaran, 2/4 putaran, 3/4 putaran, dan 1 putaran penuh. Dapat dilihat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar, setelah diputar 4 kali. Jadi, bangun datar persegi memiliki simetri putar tingkat 4. Kita coba juga dengan bangun datar segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi memiliki simetri putar tingkat 3 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar 1/3 putaran atau 60 derajat, 2/3 putaran atau 120 derajat, dan 1 putaran penuh atau 180 derajat. Persegi panjang dapat membentuk pola yang sama setelah diputar setengah putaran atau 180 derajat, dan 1 putaran penuh atau 360 derajat. Sehingga persegi panjang dikatakan memiliki simetri putar tingkat 2. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama,
Bangun datar adalah suatu bentuk dua dimensi yang memiliki luas dan keliling, namun tidak memiliki ruang. Yang kedua, simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar. Yang ketiga, garis-garis hasil lipatan tersebut dinamakan garis simetri atau sumbu simetri. Yang keempat, simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri. Nah, alhamdulillah anak-anak kita sudah belajar ya. Anak-anak sudah tahu ya menentukan simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. Oke anak-anak, untuk tugasnya, kerjakan soal pada buku paket Bupena 3D halaman 51. Nomor 1 sampai nomor 5. Muatan matematika. Jika anak-anak masih ada yang belum dimengerti mengenai materi yang Miss Fanti sampaikan, bisa anak-anak tanyakan kepada wali kelas masing-masing ya. Dikerjakan dengan teliti, oke? Cukup sudah materi hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipelajari ya anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga selalu kebersihan diri ya. Seperti mengikuti protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tingkatkan kembali ya belajarnya. Sebelum Miss Fanti pamit, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih juga sudah menonton video Miss Fanti sampai selesai. Jika Miss Fanti ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di video Miss Fanti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.